Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mus.net, YouTuber tanpa studio. Dan hari ini kita akan melanjutkan cerita minggu belakang, di mana kelanjutan dari dusun silam atau sebuah desa yang gaib. Hari ini narasumber kita Abah Said akan bercerita bagaimana dusun silam itu atau desa yang gaib itu sampai bisa ditempati oleh manusia atau tepatnya ditempati sebuah perusahaan. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya, kita tanya-tanya ke Abah Said langsung. Menurut Abah Said, apakah tempat-tempat yang angker itu berbahaya dan harus dihindari, Pak? Oh tidak, kalau menurut saya tempat-tempat yang angker justru itu tempat-tempat yang sangat bagus. Angker itu kalau menurut saya itu penuh dengan karomah berkah. Oleh karena itu tempat angker itu bisa disebut juga tempat-tempat yang keramat, artinya tempat yang penuh karomah. Contohnya apa, Pak? Banyak contohnya. Tempat makam yang dianggap itu keramat, mungkin di situ ada makam-makam para aulia atau para wali orang Jawa ya. Itu sebelum diketahui atau diziarahi orang banyak, maka dia menunjukkan dengan caranya, menunjukkan eksistensi ya. Pak, kabarnya tempat dusun silam atau desa yang hilang itu sekarang didirikan sebuah pabrik. Itu bagaimana cerita mistisnya lah? Nah, ini begini ya, ini di luar dugaan saya. Dulu saya dimintai tolong oleh warga setempat. Di kemudian hari, sekian tahun kemudian, ada orang minta tolong suruh mendoakan secara ritual. Jadi saya sama uminya, istri saya maksud saya, itu tak rituali dengan cara pengajian. Saya di situ ngaji khataman sampai 7 kali khataman Quran bersama istri saya berdua. Ternyata yang sekian tahun lamanya itu benar jadi kenyataan. Apanya itu, Pak? Ya dusun kelan tadi, dusun yang sudah Hilang. dusun hilang tadi muncul. Ya muncul jadi desa. Bahkan di situ ada perusahaannya. Ada perusahaannya. Ya, kebetulan kok itu masuk manajernya. Itu minta tolong karena selama itu sudah banyak yang rituali dari mana-mana, bahkan dari Jawa, dari luar Jawa, itu belum netral juga. Bahasanya makhluk halus itu masih muncul, masih sering mengganggu, bahasanya masih mengganggu pada manusia, sering banyak kesurupan, banyak dihantui dengan makhluk halus. Siang hari juga muncul, malam hari muncul. Yang anehnya kan saat diketahui orang-orang halus, orang itu tiba-tiba sakit. Habis cerita kepada kawan-kawannya, dia sakit. Oh, setelah melihat
sosok makhluk halus atau penghuni itu langsung sakit gitu. Ya sakit, habis cerita sakit seperti itu sudah lama, sudah tahunan. Setelah itu saya dijemput di perusahaan itu, atau di desa Kelam itu sama ibunya, saya ngajikan. Setelah itu di situ ada masuk rumah dari perusahaan yang nomor 7 itu, rumah yang tidak bisa dihuni karena dihuni oleh makhluk halus tersebut. Karena makhluk halus itu habis muncul itu masuknya ke rumah nomor 7 itu, sehingga nomor 7 tidak bisa tempati orang. Oh, barak, seperti barak gitu. Ya, itu masuk rumah bagus, masuk rumah karyawan, rumah karyawan permanen, rumah karyawan. Terus saya minta di rumah yang nomor 7 tadi, yang ini untuk ritual saya, Oh, untuk ngaji iya. saya ya, untuk khataman tadi sampai 7 khataman sama uminya. Nah, udah ya nggak pakai ini, ya sekedar saya ngaji dan istighosah. Ternyata di situ memang menampakkan ini dirinya ya, orang halus tadi. makhluk halus tadi menunjukkan eksistensinya lagi. Ya, dia ada penampakan banyak sekali situ ya, yang kecil-kecil juga, yang tua, ada yang tidak senang dengan ngaji, Iya. juga ada yang senang, ada yang nunggui. Nah, itu bahkan nyerbu dengan saya, nyerang. Biasanya itu tempat saya, tempat tinggal saya katanya. Nggak mau diganggu. Nah, nggak mau diganggu. Nah, saya bilang saya nggak mengganggu. Saya juga berhak untuk tinggal di sini bersama orang-orang yang ada di sekitar sini. Dia masih tidak terima dengan olah kata saya. Terus saya juga dengan tidak kekerasan, tidak mengusir dia juga tidak. Yang jelas terus saya ritual terus. Nah, kemudian makhluk-makhluk halus tadi menyerah dengan sendirinya. Cuman ya tidak pergi dari situ, masih tetap di situ, cuman tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu. Bahkan pada ini ikut dengan aturan-aturan apa yang saya katakan. Uminya tetap ngaji terus, khataman terus. Selama 4 hari saya khataman 7 khataman. Itu siang atau malam, Pak? Siang malam. Siang malam. Ya, siang malam. Di siang malam itu 7 khataman Al-Quran itu 4 hari 4 malam. Ini sewaktu proses ini ngaji khataman Al-Quran ada kejadian yang janggal, Pak? Ya sering. Contohnya, Pak? Ya uminya digoda juga sama anak-anak. Kalau orang tuanya malah enggak, itu anak-anak kecil. Ada yang telanjang, pakai sempak, masih anak-anak lah. Anak di situ pada ganggu di depannya, di sampingnya, ada menggoda. Terus ada satu anak kecil yang dia patuh mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Iya. Selain itu nggak ada godaan ya, Pak? Ya kalau diceritakan panjang sekali. Jadi yang jelas kalau godaan banyak. Terus saya pamit sama manajer. Saya ngomong apa adanya. Tolong ini perusahaan ini dikasih musola untuk tempat pengajian. Saya bilang gitu. Nah, saya bentuklah situ yasinan, jemaah yasinan Di tempat perusahaan ya. gitu. Nah, itu
itu karena belum ada musolanya saat itu, yang punya juga orang non muslim perusahaan itu. Alhamdulillah di ACC ya buat musola, terus saya yang mimpin juga. Terus alhamdulillah tuh aman, tidak ada kejanggalan lagi dan nggak ada kejadian kepada karyawan pabrik. Cuman ada tadinya sebelum itu juga banyak pabrik itu rugi, mengalami kerugian karena apa, hasil dari pabrik itu banyak hilang, bukan diambil oleh karyawan atau manusia, tapi itu orang-orang yang goib di sana. Sampai mengambil sebuah barang yang ini bisa diambil itu? Bisa, bahkan sebagian hasil itu diambil. Jadi bingung orang-orang pabrik itu, manajernya bingung. Oleh karena itu mencari spiritualis untuk mendoakan agar satu karyawan itu aman, juga perusahaan itu akan jalan dengan maksimal, normal lagi. Cukup sekian dulu cerita atau pengalaman Abah Said tentang dusun silam atau desa yang hilang, desa gaib. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari cerita beliau, dan kita juga tahu bahwasanya makhluk halus ataupun makhluk seperti kita itu semuanya ada tujuannya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup saling menghormati, tidak merusak alam dan sebagainya. Itu bentuk implementasi kita menghargai bahwasanya selain kita juga ada makhluk yang tidak kasat mata. Mungkin yang belum subscribe silakan subscribe, di komen dengan sopan, di like, di share bila channel ini memang bermanfaat, supaya kedepannya channel ini bisa lebih maju. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.